حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur, mari kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya sehingga dengan rahmat-Nya kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, dan tentu kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keberkahan dalam kehidupan kita dan mengantarkan sampai akhir hayat kita istiqamah hingga kemudian husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia pada salat zuhur, alhamdulillah kita bisa duduk sejenak dalam majelis ilmu yang ini juga tidak kalah luar biasanya, di mana Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan bahwa sejenak dalam majelis ilmu lebih aku cintai dibandingkan dengan salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Karena itu jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan bahasan kita As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah seharusnya beliau adalah sebagai uswatun hasanah dan harus menjadi teladan dalam kita menghadapi dan menjalani kehidupan sesuai dengan tugas-tugas kita. Dan mungkin boleh jadi ada tugas-tugas yang selama ini harusnya kita lakukan tapi mungkin lupa. Nah, ketika kita mengkaji kembali sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka sekaligus untuk memperbaiki dan terus meluruskan, mengistiqomahkan perjalanan kehidupan kita sehingga benar-benar sesuai dengan tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insya Allah terakhir membahas tentang nilai dan ibrah yang mesti kita ambil dari perang Ahzab atau perang Khandaq. Disebut perang Ahzab karena musuhnya multi pasukan yang cukup banyak dari berbagai suku, dan kemudian disebut perang Khandaq karena strategi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat parit itu benar-benar belum dikenal oleh musuh sama sekali. Sehingga kita dapatkan bahwa insya Allah sudah sedikit kita bahas kemarin, begitu kemudian peperangan dalam perang Khandaq atau perang Ahzab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima usul dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit atau membuat khandak, maka Masya Allah wa tabarakallah, pasukan muslim benar-benar mendapatkan kemenangan yang luar biasa dahsyat, benar-benar di luar perkiraan dari orang-orang kafir Quraisy dan musuh, sehingga mereka kemudian terheran-heran, mereka kaget sampai akhirnya benar-benar dibuat mereka putus asa dan kemudian mereka pulang tanpa hasil. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu pelajaran pada kesempatan kali ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus juga menjadi jawaban dari surat yang dikirimkan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa sekarang kitalah, kamilah kaum muslimin, pasukan Islam yang akan menyerang mereka, yang akan menyerang musuh. Dan bukannya mereka
yang menyerang. Sebaliknya, kalau selama ini sekian banyak peperangan, kaum muslimin ini defensif, mempertahankan diri, atau kemudian keluar dari Madinah tapi juga relatif bertahan. Nah, ba'da perang Khandaq atau perang Ahzab inilah Rasulullah SAW menegaskan bahwa setelah ini atau sekarang ini kitalah yang menyerang mereka. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kata-kata ini menegaskan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau itu diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, maka dakwah itu harus terus bertumbuh dan berkembang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan berbagai langkah-langkah sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka rahmatan lil alamin Islam yang Allah turunkan kepada beliau itu bisa disebarluaskan untuk seluruh umat manusia. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa berharga ini, antara lain kita baca dulu suratnya Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhir perang Ahzab ini. Kata Abu Sufyan, bismikallahum. Jadi orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu mengenal Allah, namun kemudian mereka dalam rangka ibadahnya justru kemudian kepada berhala-berhala dan sebagainya. Maka itulah yang kemudian mereka sebagai orang yang musyrik, kenal Allah tetapi kemudian tidak ditempatkan pada tempatnya, ya. Nah, namun ketika membuat surat seperti ini, Abu Sufyan juga dan orang-orang kafir Quraisy itu mesti pakai bismikallahum, ya. Sebagaimana waktu perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah SAW menyuruh penulisnya untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu suruh hapus, Ar-Rahman Ar-Rahimnya suruh hapus. Tapi kemudian ganti sebagaimana biasa yang kita pakai, Bismikallahum. Nah, ini suratnya Abu Sufyan demikian, diawali dengan Bismikallahum. Fa inni akhlifu billata wal uzza. Sebagaimana tadi musyriknya itu di sini. Jadi pakai asma Allah bismikallahum, tapi kemudian juga bersumpah demi Lata dan Uzza, gitu. Ya. Karena itu jamaah sekalian rahmatullah, dilanjutkan oleh Abu Sufyan bahwa laqad sirtu ilaika fi jam'ina. Ya. Kami telah berjalan menuju kalian, ya. Kami bersumpah demi Lata dan Uzza, kami telah berjalan menuju Anda dengan kekuatan pasukan yang kita tahu totalnya adalah 10.000 pasukan, dan itu adalah pasukan, jumlah pasukan yang luar biasa besar, luar biasa besar. Tetapi Masya Allah wa tabarakallah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas usulannya Salman Al-Farisi, kemudian membuat parit, sebuah strategi yang belum sama sekali dikenal oleh Abu Sufyan, oleh orang-orang kafir. Sehingga dalam suratnya Abu Sufyan ini beliau mengatakan bahwa dan kami tidak ingin kembali sebelum menghabisi kalian, ya. Jadi akhir dari peperangan perang Ahzab ini pun dia masih mengatakan demikian dalam suratnya. Akan tetapi aku melihat Anda tidak suka menghadapi kami, ya. Jadi suratnya ya masih inilah percaya diri begitu, ya. Walaupun dalam tanda kutip kalah dia, namun kemudian dengan surat ini dimaksudkan untuk
perang masih tetap dia memiliki kekuatan ya yang tidak merasa kalah ya. Dan Anda membuat galian dan parit ya. Aduhai, siapakah yang mengajarkan hal ini kepadamu? Wah itu. Walai. Jadi siapa yang mengajarkan hal ini kepadamu? Jika kami kembali dari negeri kalian, kami akan membalas kalian sebagaimana perang Uhud. Jadi selalu spirit dan semangatnya orang-orang kafir itu semakin tinggi dengan kemenangan mereka di dalam perang Uhud. Tetapi kita tahu di bahasan perang Uhud yang lalu kita telah membahas bahwa perang Uhud itu 3 fase. Fase pertama menang, fase kedua kalah, dan fase ketiga kemudian menang kembali. Karena dipimpin oleh Abu Bakar, pasukan kembali mengejar musuh dan musuh kemudian sudah tidak berani lagi menyerang. Sehingga itu yang terjadi di perang Uhud. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan ini memberikan penegasan dan penguatan ya untuk memberikan semangat kepada diri mereka sendiri sih sebenarnya ya. Dan kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah ya, di antara cara dia untuk memberikan semangat pada diri dan pasukannya itu adalah kalian akan kami serbu kembali dalam rangka kami membalas kemenangan kekalahan kami ya sebagaimana kami telah meluluh lantakkan kalian di dalam perang Uhud ya. Demikian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala surat yang dikirimkan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat ini dibaca oleh Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu tengah berada dalam tenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulis surat balasan. Min Muhammad Rasulillah ila Abi Sufyan bin Harb. Dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sufyan untuk Abu Sufyan bin Harb. Amma ba'du ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadiman gharraka billahil ghurur. Masya Allah ya. Diawali surat beliau kepada Abu Sufyan ini bahwa dahulu Anda telah tertipu karena Allah. Adapun jika Anda menyebutkan bahwa Anda datang kepada kami dengan kekuatan pasukan itu dan kalian tidak ingin kembali hingga menghabisi kami, inilah kenyataannya. Rasakan dan perhatikan kenyataannya yang engkau katakan itu tidak terbukti. Yang kalian katakan tidak terbukti. Jadi inilah kenyataannya. Allah telah menghalangi kami dan sekaligus juga menghalangi kalian untuk kemudian kalian bisa menyerang kami. Telah menghalangi kalian untuk menyerang kami dan dia menjadikan perang ini adalah milik kami. Perang ini kemenangan berada pada kaum muslimin ya. Hingga Anda tidak lagi menyebut Lata dan Uzza ya. Mengenai komentar Anda tentang siapa yang mengajarimu membuat parit ini, sesungguhnya Allah telah memberikan ilham kepadaku karena kedengkian Anda dan kawan-kawan Anda itu. Akan datang suatu saat di mana Anda akan bertahan dari seranganku pada sore hari. Akan datang kepada Anda satu petaka saat kami menghancurkan Lata, Uzza, Ifsaf, Na'ilah dan Hubal. Kini aku memperingatkan Anda akan hal itu. Masya Allah tabarakallah ya. Hatta azkuraka dzalik, ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surat beliau dengan hatta azkuraka dzalik ya. Kini aku mengingatkan kalian tentang hal tersebut.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini kemudian sudah ditulis kembali dan dikirimkan kepada Abu Sufyan, sehingga tidak ada pilihan bagi orang-orang kafir Quraisy kecuali kemudian mereka pergi, ya, mereka kembali ke Mekah untuk merasakan kekalahan dari perjuangan atau peperangan dalam perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri kajian kita kali ini Allah Subhanahu wa taala di ayat 23 dari surat Al-Ahzab menegaskan, minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, menunggu masa gugurnya atau menunggu masa kemenangannya. Karena bagi kaum muslimin kemenangan dalam perjuangan sama juga makna dan fadilah yang mereka dapatkan. Bila misalnya dia gugur dalam perjuangan, dia akan mendapatkan nilai derajat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa orang yang syahid itu tidak mati, tetapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian mereka akan bersama dengan burung-burung, ditembolok burung-burung untuk kemudian sudah bisa mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang luar biasa istimewa dari perang Ahzab dan perang Khandaq ini, sekaligus memberikan makna dan pelajaran bagi kita semuanya bahwa sesungguhnya perjuangan dalam kehidupan kita ini, bolehlah tentu kita masing-masing bekerja sesuai dengan tugas dan pekerjaan kita masing-masing, tetapi jangan lupakan bahwa agar kehidupan kita ini bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menghabiskan waktu kita mungkin mohon maaf untuk kerja, kemudian pulang, balik lagi ke tempat kerja dan seterusnya. Tidak, tetapi haruslah ada perjuangan yang nanti kita harapkan mendapatkan hasil yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa kita rasakan kemanfaatan dan kebahagiaannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada satu yang mungkin bertanya, boleh? Kalau tidak ada, maka jemaah sekalian rahimakumullah, marilah kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa kama mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minasy-syarrin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi biladina hadha khassa wa min buldanil muslimin عامة إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.